dulu. Oke, jadi saya akan coba fokus di apa namanya Cyberlock. Jadi ada praktikum di CyberOps tentang Cyberlock ya, tapi tidak dijelaskan secara detail ya. Saya akan coba jelaskan dengan gaya bahasa saya sendiri ya. Sebelumnya kita buat dulu Google Collapse. Ini 10 November. Kita tulis dulu. CyberOps tentang log. Oke. Kalau kita bicara logs, ini kemungkinan kita akan bicara di Linux itu ada log saver. Ada folder log lah. Di Windows juga ada. Lognya kita sebut kenal dengan event viewer. Nah, ini secara default untuk Windows yang dulu ya, saya nggak tahu Windows perkembangan 8.9.10 ya, dia tidak aktif lognya gitu. Oke. Kalau nanti kita masuk ke server, ini biasanya kita konsennya rata-rata OS-nya adalah Linux. Jadi kita tidak berbicara tentang Windows. Oke. Nah, ini pakai komputer saya. Log itu biasanya dia ada di cd/var/log. Oke. Jadi lokasinya itu ada di /var/log. Gitu. Kita bisa lihat dengan menggunakan ls. Itu akan banyak lognya ya. Artinya informasinya akan berbeda dengan yang Anda tampilkan karena pasti masing-masing beda. Oke, jadi lihat dengan ls. Gitu. Jadi nanti banyak sekali log-log yang akan ditampilkan. Salah satu contoh misalkan saya ingin menampilkan log out.log ya. Jadi di Ubuntu itu ada menggunakan out.log. Kalau di OS-nya CentOS itu biasanya secure ya, secure biasanya, secure.log. Jadi beda-beda. Jadi kita coba yang di Ubuntu ya, kita ingin melihat semua catch out log ya, maka semuanya akan tampil. Oke. Ntar ini terlalu panjang ya, jadi kita tidak bisa panjang sekali. Oke. Jadi kita untuk menampilkan semua isi file dengan cat. Seperti itu. Nah, out.log ini dia kalau tidak salah ya, menyimpan log informasi akses remote gitu. Jadi atau akses login. Jadi salah satunya out log menyimpan seperti itu. Nah, kalau kita ingin menampilkan baris pertama aja, kan kalau di sini kan dia catch more ya dia less. Jadi saya akan coba sesuaikan ya. Kita ingin menampilkan hanya baris pertama aja ya. Jadi kita bisa menggunakan heads min n 5 out.log. Artinya kita menampilkan baris pertama, jadi data yang paling pertama sekali
di cuma 5 baris di O titik log. Seperti itu. Itu contoh penggunaan head. Oke. Jadi ini kalau untuk menampilkan 5 baris pertama. Kemudian kita ingin menampilkan 5 baris terakhir. Jadi yang paling terakhir ya. Ini kenapa 5? Biar nggak terlalu banyak, itu aja sih. Cuma kalau Anda ingin melihat 7 atau 8, silakan di otak-atik sendiri ya. Tel min N5, kok 6 mulu tulisannya. Out titik log. Jadi baris paling terupdate ya. Kalau Anda perhatikan ini November, 13 November. Yang kalau di sini 7 November ya. Gitu. Jadi dia menampilkan 5 baris terakhir. Sebentar ya. Apa ini? Sebentar. Oke. Kemudian tadi head ini ya. Mungkin kalau lebih serunya kalau kita mengambil log dari luar ya, dari luar. Saya coba akalin dulu ya. Jadi akan lebih seru kalau kita memang lognya dari luar. Saya punya server di suatu server ya. Sebentar. Karena kalau log di komputer lokal itu memang tidak ada ini. Lama ya. Oke. Sambil dia jalan, kirain sudah. Kita ada lagi menggunakan grep ya. Grep itu adalah semacam kayak filter. Jadi kita mencoba membaca log dengan perintah command di Linux. Salah satunya adalah menggunakan perintah grep. Oke. Di sini misalkan grep file out titik log. Fail to active service free desktop ya. Fail to active service, jadi ini fail. Jadi out titik log juga berarti mengaktifkan service ya, timeout ya. Jadi kita bisa lihat kenapa dia, kita harus cari kenapa dia tidak bisa ya. Kalau F-nya kecil gimana? Jadi di sini dia case sensitif. Oke. Ini gimana yang ngopinya ya? Ini saya copy dulu. Oke, filter dengan grep.
Jadi kita anggap ambil ini contohnya aja lah. Kayaknya koneksinya lagi bermasalah. Oke, grab fail out titik lock ya, fail to activate service. Nah, di sini saya akan coba sebuah skenario ya, saya akan SSH ya. Jadi kalau ini memang Anda harus mencoba SSH ya. Kalau Hamid komputernya Linux, mungkin kita bisa coba 127.0.0.1. Ini komputer saya sendiri, passwordnya saya masukkan. Saya bisa login. Kemudian saya exit. Saya coba SSH lagi, passwordnya saya salahin. Maksudnya apakah akan kesimpan ke log ya? Oke, dia sampai 3 kali biasanya. Nah, sekarang kita akan coba clear menggunakan perintah yang namanya tail. Lihat ada fail password for unread from SSH 2. Jadi dia mencatat di sini ya. Jadi kita buat skenario. Kita buat skenario SSH-nya disalahkan gitu ya. Oke, jadi nanti dia kalau kita menggunakan grab min n5, mungkin 5 terlalu dikit ya, kita kasih 10. Ini dia akan melihat ada yang logout, ada yang fail, jadi password saya ada yang mencoba akses, seperti itu. Kemudian saya filter dengan grab fail. Nah, di sini kita akan melihat dengan grab fail out titik log, ada yang coba mengakses di komputer saya. Usernya adalah karena komputer sendiri ya, localhost 127.0.1, itu sebanyak 2 kali malah di sini dibilang ya. Saya nyobanya 3 kali ya. Saya coba lagi ya. Saya salahkan ini ya. Kalau misalkan ada yang Anda Linux, nanti saya akan bantu Anda coba install service SSH. Nanti Anda tampilkan biar Anda bisa mencoba ini. Tapi kalau Anda Windows lognya yang nggak kebaca nanti. Kita grab file lagi. Sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang mengakses komputer saya. Artinya ini seringkali server memang mengalami seperti ini ya. Jadi pas dicek, ada 4 kali mengakses. Waktunya jam 10.13.53, ini contohnya maksudnya biar Anda tahu. Jam 10.13.53 ada yang mencoba akses dengan user namanya Andrew. Gitu. Jadi ada yang coba masuk. Kemudian sebentar ini apa ya? Unik. Oke, ini nggak ada contohnya ya, saya lupa ya. Dulu saya ingat perintah-perintahnya, sekarang lupa. Ini jadi masalah. Grab fail outlook ya. Kalau misalkan yang sukses gimana? Nah, kalau kita tidak tahu ini, kita bisa menggunakan case sensitif ya. Saya coba minreal fail. Sudah.
Kalau misalkan kita coba yang berhasil dulu. 1, 1, 2, 3. Kemudian kita tel min n 5 out titik log. Di sini accepted ya. Accepted untuk unrew. Jadi kalau yang masuk itu adalah accepted ya. Jadi kita harus cek dulu ya. Cek yang bisa masuk ke server. Berarti kita menggunakan accepted. Jadi di sini kita gunakan grep, bukan sukses ya. Accept. Out titik log. Ada 2 orang yang telah masuk ya, ini karena komputer sendiri ya. Di jam 10.13.53 dan 13.57. Seperti itu. Jadi ini kita akan lihat, ada yang mengakses nih. Ada yang mengakses komputer saya. Jam 13.53, 57, usernya di sini, IP-nya ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau siapa namanya di sini, Hamid atau Ahsan ingin mencoba SSH-nya dulu, silakan. Tapi syaratnya Linux. Nanti saya pandu. Gitu. Kalau bukan Linux, nggak bisa. Ya, dia terlalu lama. Kelamaan. Log saver ya, saya lupa di mana saya nyimpen log saver. Itu contoh dari sebenarnya ada ini ya, grep. Saya ada catatan nggak ya? Padahal saya sudah banyak mencoba ya, cuma saya orangnya ini pelupa, itu dia masalahnya. Dulu ingat, sekarang ini command Linux. Oke, kita coba ini. Mungkin saya bisa wc -l ya. Oke. Kalau misalkan saya begini, kemudian wc -l 2. Ya, oke. Jadi kita ingin kalau kita gunakan grep accept titik log itu kan ini. Tapi kalau kita ingin melihat berapa sih yang akses gitu kan, kita gunakan wc -l. Nah, wc -l itu apa lagi itu ya? Jadi kalau di server ini pasti angkanya banyak ini. Saya tambahkan lagi, misalkan di sini quit ya, nggak ada ya. Clear. Cat, saya coba SSH lagi, karena diri sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita coba lagi, wc -l dia jadi 3. Ada 3 orang yang mengakses ya. Jadi kalau ini melihat, kalau wc -l dia word count ya. Jadi menghitung, berarti ada 3 orang yang mengakses. Hitung yang akses menggunakan wc word count -l. WC itu adalah word count. L itu adalah line. Ya. Nah, kalau kita menghitung yang gagal, jadi kita juga bisa menggunakan grep fail /out titik log ya. Jadi kan ada, ini kan sedikit ya, bisa kita hitung. Tapi kalau namanya server ini enggak, ini bisa ribuan. Gitu. Jadi kita tambahkan wc -l ada 4. Gitu.
Nanti penting di situ ya. Oke. Jadi sampai sini ada pertanyaan? WC min L gitu ya. Fungsinya buat apa? Jadi misalkan di sini saya akan buat sebuah contoh ya. Contoh WC min WC ya. Jadi di sini saya buat quit lagi. Oh, sudah ini ya. Jadi saya buat misalkan membuat file namanya nano 10 November 2021 ya. Jadi ini perintah-perintah Linux ya. Nano itu kayak new text dokumen, kayak notepad. Jadi kayak notepad. Memang harus pakai Linux ya, biar enak. Jadi kita misalkan tulis isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asal ya. Oke, tinggal Ctrl X, yes gitu ya. Cat itu untuk menampilkan. Jadi misalkan contoh WC ya, saya membuat sebuah file, namanya adalah 10 November 2021, isinya ini. Jadi kalau di Linux, ketik nano 10 November 2021, ketik isian di atas dan Ctrl X ya, Ctrl X untuk simpan. Oke, ceknya dengan ini. Kemudian kita gunakan WC 10 Nov 2021, akan tampil adalah ini 8744 10 November 2021 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 8744 2001 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Oh, 8 ya, kan ada spasi di sini. 8 7 itu yang ada kata-katanya, 44 itu jumlah hurufnya ya. Jadi 8 itu jumlah baris, 7 itu adalah jumlah kata, 44 adalah kok 55 sih, jumlah huruf. Gitu. Jadi kita juga bisa hanya untuk line aja kita gunakan 8 gitu. Oke, pasti error juga. Jadi nggak sinkron ini ya. Wah, lama sekali ya, ditungguin nanti dia error. Coba. Oke.
Di sini dia menggunakan secure ya. Secure. Kita coba lihat di sini grep dengan perintah yang sama, file secure. Oke, permission denied. Banyak sekali yang mengakses komputer komputer di server. Oke, jadi kita coba dengan tambahkan, kita clear lah dengan wc-l. Ada 2204.088, kurang asem ya. Ya, kalau nggak salah saya punya skripnya ya. Coba cd/home unrev ya. cd check server ya. Nah, ini nano akses 22. Nah, ini perintahnya nano SSH, cat aja dulu. Cat SSH file. Nah, ini perintahnya. Jadi apa? Saya bisa apa ya? Oke. Itu dia. Saya ingat perintahnya, kemudian lupa sekarang. Nah, sekarang kita akan coba jabarkan dari yang ini ya. Kita akan potong dari garis ini dulu, copy, varlock secure, permission denied. Oke. Repotin. Lihat di sini file kan? Ada user admin from 4575255. Jadi akhir hari ini pun juga masih diserang saya nih, server saya nih. Dengan user root, user ubnt, user admin, user guest, admin, banyak ini. Terlalu banyak untuk dilupakan ya. Ini langsung live server ya. Jadi ada terlalu banyak untuk kita lihat, dengan IP-nya beragam ya. IP-nya ada yang 58, 5834, 5834, 45. Kita kan capek ngitungin satu-satu ya. Gimana kita untuk melihatnya ya? Saya clear dulu, kita lihat cat ya. Jadi kan kita tadi baru perintah ini. Sekarang kita gunakan perintah ini. Oke. Oke. Nah, di sini di baris itu saya mendapatkan perintah untuk jadi kita copy dulu. Untung saya masih ada skripnya ya. Ini kalau Anda kerja di data center ini lumayan ini. Ini 13 dari mana ya? Jadi 13 itu kita hitung dari sini. Copy mana copy? Oke. Jadi dipisahkan dengan spasi ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Karena kita ingin mendapatkan IP address-nya. Gitu. Jadi dengan AWK print 13. Jadi makanya di sini ini seperti ini. Contoh hasilnya ya. Nah, masalahnya adalah angka ini akan memang dia menyerang berkali-kali nih, 45 berapa, ini 77 berapa. Itu masih banyak, ini baru yang
apa namanya, contohnya lah. Kalau kita lihat di sini WC min L itu ada 12.000 ya untuk hari ini ya. Gimana kalau saya cuekin ya untuk sebulan gitu. Jadi ada 12.833. Menjengkelkan memang. Oke. Sekarang setelah sudah saya dapat itu, saya akan sort min n. Jadi saya sort dulu berdasarkan ini. Ada 12.000, oh iya, karena sort min n, WC min L-nya ditampilin sih ya. Nah, kita telah mengurutkan, oke. Jadi sekalian aja langsung aja ya, biar ini sort min n, kemudian unique min c ya. Masih ini juga sih. Oh. Kita yang di sini deh, sort min n. Karena yang AWK itu enggak ke copy ya, maka hasilnya tadi enggak memuaskan ya. Nah, kita sort IP-nya. Jadi kemudian kita akan sort IP address yang menyerang. Ini perintahnya dengan sort min n. Jadi dia mengurutkan ya, bukan jadi yang jumlahnya ini ada sekian, ya ada sekian gitu. Kemudian kita pengen tahu 222 ini berapa kali dia jumlah dalam satu hari ini. Terlalu rajin untuk di ini ya. Unix min C. Nah, kita lihat di sini ini telah menyerang 191 kali. Tapi ini belum tersort ya. Jadi kalau di apa namanya? Ini kita IP tersebut menyerang berapa kali. Oke. Jadi hasilnya belum terurut. Dapat seperti ini. Belum terurut. Sehingga kita, saya buat script ya. Ini script improve sendiri sih sebenarnya sih. Ya karena ilmu itu tidak perlu disembunyikan ya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi di situ adalah sort min nr ya. Saya urutkan sehingga kita dapatkan 116 telah menyerang 648 hari dalam hari ini ya. Gitu. Oke. Kita ingin menampilkan, ya ini udah cukup lah. Nah, sekarang kita pengen tahu ini sebenarnya 116 ini punya siapa sih ini? Negara mana ini? Kita whois, ceknya satu-satu sih ya, paste, dan kita tunggu lokasinya dia ada di mana? Kira-kira di sini ada di Cina. Wen Qian Rum Su, dia telah menyerang saya sebanyak hari ini sebanyak 600 kali. Apakah saya harus balas dendam? Ya, artinya nanti saya kalau misalnya itu saya akan serang balik. Cuma saya nggak ada waktu untuk menyerang balik sih ya. Oke. Kemudian kita coba cek kembali yang di sini. Ini kira-kira berapa IP-nya?
529 kali. Kita cek kembali. Who is? Dia ada di mana ini? Ada yang tahu nih? KR? Gyeonggi di Budang Gyu, Seongnam, Daewang Pyangyo. Ini apa ya? Korea ya? Oh iya, BTS ini nyerang ini. Army BTS nyerang. Mana dong? Kalau nggak salah ya. Waduh. Saya pun diserang di server Korea. Iya, server Cina dan server Korea. Tes kembali lagi. 159 89 12 78 kita copy. Sekali lagi ya. OIS ini apa ya? digitalocean.com. Amerika, aduh saya diserang juga oleh Amerika. Aduh, dari Amerika nyerang, dari Korea nyerang, dari Cina nyerang. Mana ini? Apakah kayaknya kita harus masuk ke Cyber Army Indonesia ini? Oke. Jadi begitulah. Jadi kalau di local host ya memang agak sulit ya. Kalau di ini, nah sekarang bagaimana cara menanganinya ya? Menangani biar dia nggak nyerang lagi gitu. Gimana caranya? Oke. Aduh, apa ya contohnya? Sebentar. Cat SSH file, saya lihat, saya punya script nggak? SSH file .txt. Oh, ini nyerang, ini lebih banyak lagi nih. Ini semuanya tersimpan ya. Ini 2451 ya. Jadi ini saya mau membuat script untuk melihat ya. Nah, cara manualnya adalah begini. Jadi kita lihat di sini ada yang menyerang ya di 18 ini ya. Ini ya. Biar supaya komputer ini nggak akan pernah akses ke komputer kita lagi. Dia nggak bisa mengakses apapun gitu kan. Jadi karena kita tahu dia negara luar, yang sulit kalau yang nyerang adalah negara Indonesia. Ini sulit. Kenapa sulit? Kalau kita blok dia, bisa jadi nanti yang orang Indonesia ini biasanya pakai Telkom, pakai IndiHome gitu. Jadi IP-nya itu akan acak-acak, akan dinamis. Nanti ada giliran yang klien yang memang sesungguhnya dia nggak bisa akses. Tapi kalau kliennya dari negara lain, jadi nggak mungkin aplikasi saya diakses oleh negara Cina, Korea itu. Jadi nggak mungkin terlalu inilah. Jadi saya blok aja, no mercy ya. Apapun itu saya nggak peduli. Ditambahkan sudo ya. Nah, di sini saya tambahkan karena rajin-rajinnya. Kalau nggak rajin nggak bertambah. Paste. Jadi IP dari Cina itu saya tambahkan di sini. Saya save. Dah selesai. Gitu doang. Dia sudah nggak bisa akses lagi. Si apa namanya? Kita cat ya. Jadi negara-negara tersebut sudah tidak bisa mengakses komputer saya, gitu. Nah mungkin Anda akan menjadi pertanyaan kenapa sih kok situs Cina, situs Korea, situs Amerika, Rusia, Eropa, kok rajin saya baru baca. Nanti saya jawab untuk perbedaan yang di chat ya.
kenapa sih situs negara lain ingin akses itu ada hubungannya dengan perang antar negara ya, cyber army ya, cyber nation. Jadi misalkan Cina atau Korea akses komputer saya atau komputer server di Indonesia, dia dapat aksesnya. Kemudian dari Indonesia dia akan nyerang, misalkan dia nggak suka dengan Amerika, nyerang ke Amerika. Jadi orang Amerika berasumsi yang nyerang itu orang Indonesia, tapi bukan. Dia telah di remote, dikasih install apa dan segala macam sehingga nyerang Amerika gitu. Jadi biar biar secara halus, biar nggak langsung kok ini Cina nih nyerang nih buktinya. Nah, tapi di sini trafficnya Indonesia nyerang. Jadi kalau dulu ada data statistik bahwa Indonesia menyerang negara lain, itu jangan terlalu pede, jangan terlalu tinggi hati. Itu ada kemungkinan server-server Indonesia sudah dihack oleh negara lain, kemudian dia nyerang gitu. Karena memang beberapa saya memang menemukan beberapa audit gitu kan, itu memang beberapa udah kejebol gitu. Jadi apa ya? Itu jadi jangan terlalu GR gitulah intinya gitu. Padahal contohnya ini kebetulan agak secure saya dan saya blok. Kalau negara lain, kalau server lain belum tentu ya. Tapi itu karena dulu itu semua instansi itu bangun data center sendiri, server sendiri, tapi nggak punya SDM yang mumpuni untuk menjaga server. Tapi kalau sekarang sih 5 tahun berapa ini udah bagus karena satu kementerian itu beberapa kementerian satu di data center, jadi terkelola gitu. Kalau kemarin itu yang penting anggaran habis lah gitu. Jadi seperti itu. Kalau sekarang sudah jauh lebih baik lah gitu. Ya tapi masih ada aja celah. Contohnya kemarin itu kayak BSN ya, BSN subdomainnya mungkin itu nggak di maintain, situsnya nggak update, ada celah di situ. Oke, di sini ada pertanyaan apa bedanya TOS sama Nano ya. Kalau TOS itu saya tulis saja lah bedanya TOS sama Nano ya. TOS itu buat file baru ya, membuat file baru. Kalau Nano bisa membuat file baru eh, atau kali ya, atau membuka dan mengedit. Kalau TOS sudah langsung biasanya untuk membuat file baru sih seperti itu. Oke. Terus pengamanan yang lain gimana? Pengamanan yang lain kalau kita lihat ya, sebentar saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita akan coba di mana ya? Ini. Kita coba print 11 yang terjadi root FTP sales ya. Di sini kita dapatkan user yang sering digunakan ya. Jadi ada user root, user admin, liga yang fun, Wosiniba, support, helpdesk, user 1 gitu kan. Jadi kalau ini saya copy ya. Pengamanan ya yang kedua ya. Tadi kan ngeblok ya. Ini dengan kalau kita gunakan perintah Oke. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa user yang apa? Yang aktif ya, yang dicari sama dia ya. Jadi kalau saya lengkapi sebentar, mana ini dengan
Ini nggak ada di materi saya CyberOps ya. Kalau teori mungkin Anda bisa baca sendiri ya. Saya coba praktek ya. Kebetulan kalau lagi bisa saya coba. Cuma kalau dia nggak support ya terpaksa nggak bisa. Sebentar, sampai mana dia nih? AWK short min n short min c. Head min n 10. Nah, ini data yang pentingnya. Jangan 10 lah, masih bisa di copy. 15. Oke. Nah, ini lihat mereka mencoba di hari ini dong ya. Kalau di log-log yang lain pasti lebih dari ini angkanya. 9.008 kali dengan user root. 791 dengan user admin, 343 dengan user, 166 dengan Hadoop, 82 tes Oracle, Ubuntu, Postgre gitu. Yang paling penting adalah matikan user root supaya tidak bisa SSH. Itu yang pertama ya. Jadi bukan pertama ya. Jadi tidak izinkan user root untuk SSH gitu, karena dia adalah user paling tertinggi di Linux. Itu sudah membantu. Jadi dia mau coba berapapun juga dia nggak bisa gitu. Konfigurasinya di mana ya? Saya lupa ya. Saya coba cari. Saya ini orangnya pelupa. Walaupun sudah saya coba gitu, saya nggak ingat. Disallow root login reportedly. Oh, ada yang ini ya. SSH. Nah, ini dia. Jadi kita harus disable. Minimal itu mencegah ini seperti itu. Atau juga langkah yang kedua adalah yang SSH itu dikasih akses API tertentu aja gitu. Cuma saya nggak bisa menerapkan karena saya pakai IndiHome, API saya itu dinamik ya, ganti-ganti mulu. Jadi nomor 2 nggak bisa. Atau nomor 3 yang SSH hanya user tertentu saja. Gitu. Ada lagi solusi keempat. Jadi misalnya ini server. Nah, di sini ada lagi server buat login. Nah, jadi nanti user-user akan login di server buat login. Setelah itu baru login ke server gitu. Jadi dibuat apa? Dibuat apa namanya? Lapisan gitulah gitu. Jadi server buat login dulu baru SSH. Jadi untuk mengakses itu dia ada syarat-syaratnya gitu. Seperti itu. Jadi nanti user yang server itu hanya mengizinkan saya tulis saja. Jadi server hanya mengizinkan yang SSH dengan IP server buat login gitu. Jadi cuma itu doang, yang lain nggak bisa seperti itu. Jadi itu beberapa teknik pengamanan SSH. Kita baru bicara SSH. Kita belum bicara web kita. Web kita ini ada celah apa enggak? Kita belum bicara itu.
Eh, Farlog CD HTTP enggak deh. Oke, mungkin itu dulu ya. Untuk ini saya belum bisa ngasih tahu untuk server log ya, karena ini kan nanti dia akses ke publik ya. Jadi nanti lokasinya ini. Yang SSH itu memang nggak masalah, karena kita bisa tahu api-api yang menyerang kita. Dia terbuka nih, ini api-api ini menyerang ini, gitu. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke. Jadi mungkin saya ya mungkin kalau memang nanti nextnya ada ingin mencoba SSH, silakan instalasi SSH. Nanti saya kasih pandu untuk SSH, untuk kita ngetes sendiri, kita buat add user segala macam untuk di server lokal sendiri ya. Tapi hasilnya memang tidak sebanyak yang di sini gitu. Ini kan memang live ya, langsung, jadi nggak kasih banyak yang di sini gitu. Untuk web ini kayaknya enggak lah, nanti karena video ini dikerekam, nanti log-log webnya kebaca, nanti dipelajarin sama orang yang lebih canggih-canggih gitu. Jadi saya untuk itu enggak lah, seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan exam Cisco CCNA-nya 3, saya juga belum konsen ya. Nanti saya coba lihat untuk Anda mengaktifkan, saya aktifkan course feedback atau final exam CCNA. Kalau ya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop record.